hepatitis akut yang tidak ditemukan penyebabnya. Nah, ini kira-kira apa begitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Jadi Ibu, Bapak, wargi Jawa Barat, kita sekarang tiba-tiba mengenal ada istilah hepatitis akut berat pada anak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hepatitis ini adalah suatu penyakit yang menyerang hati ya, dan ini bersifat berat, mengancam anak 1 bulan sampai ke 16 tahun. Dan masalahnya adalah sampai saat ini kita belum menemukan dengan pasti penyebabnya apa. Jadi masih dalam penelitian. Yang pasti memang bukan masuk ke dalam penyebab virus hepatitis yang biasa kita kenal. Seperti itu. Jadi memang masyarakat diharapkan mengenal ini untuk mencegah dan mewaspadai gitu Pak. Oke. Berbicara tadi perkenalan Bu ya, masyarakat agar kenal itu sendiri. Bisa menjelaskan mungkin Bu sebetulnya apa itu hepatitis akut ya dengan penyebabnya, termasuk kalau bisa ya Ibu jelaskan penyebab itu sendiri yang bisa menimbulkan hepatitis. Jadi hepatitis akut berat yang sekarang sedang diperbincangkan orang itu sebetulnya menurut Kementerian Kesehatan diduga terdeteksi beberapa kasus di beberapa provinsi. Jadi kalau kita membaca dari teorinya bahwa penyakit tapi tidak atau bukan disebabkan karena virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, D, dan E. Nah, jadi bukan itu penyebabnya. Penyakit ini adalah penyakit saluran cerna. Jadi kita menyatakan bahwa ini adalah penyakit oral fekal. Jadi kita kewaspadaannya juga harus mengikuti dari sifat dari kumannya ini. Menurut WHO, jadi saya cerita dulu nih Pak ya. Ya silakan Bu. Silakan. Jadi menurut WHO pada tanggal 5 April ini ternyata ada laporan nih dari Inggris Raya gitu ya. Ada 10 pasien yang diduga mempunyai gejala seperti hepatitis akut yang berat. Nah, kemudian karena terus berkembang, WHO menyatakan pada tanggal 15 April itu ini sebagai kejadian luar biasa. Dan memang pada tanggal 21 April itu sudah menyebar ke 12 negara. Yang menyebabkan kasus ini terjadi pada sekitar 169 diduga 169 pasien dengan hepatitis akut berat ini ya. Nah, sifat jadi sebetulnya WHO sudah mulai melakukan penelitian nih. Di hipotesanya bahwa hepatitis ini disebabkan oleh adenovirus di sekitar 78% itu disebabkan karena adenovirus tipe F41. Sebagian lagi sekitar 12% itu waktu saat itu dilakukan pemeriksaan itu disebabkan karena mungkin karena strain vaksin yang COVID yang baru gitu ya. Jadi ini masih penelitian, mungkin besok lusa sudah berbeda lagi. Kalau kita lihat dari sifat adenovirus itu adalah umumnya menyerang sistem pencernaan, sehingga kalau kita kaitkan dengan hal tersebut kita bisa melakukan satu istilahnya pencegahan ya, dan penanggulangannya terkait dengan sistem pencernaan tersebut, jadi oral fekal tersebut. Jadi kita kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan tadi sudah dinyatakan bahwa ada beberapa juga terdeteksi diduga hepatitis di Indonesia kan, malah disebutnya di Jawa Barat juga katanya sudah ada. Intinya bahwa kita tidak boleh panik. Betul. Ya. Tenang ya Bu ya. Tenang. Harus tenang saja, walaupun ini berat. Kita bersama-sama bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan, baik itu dari sistem dari medisnya, dari Fasiankesnya maupun dari masyarakat. Jadi sekarang kita nggak apa-apa nih, kita cerita saja ya. Cerita, Bu. Nah, jadi karena adenovirus ini umumnya terjadi pada sistem pencernaan, sehingga kita bisa mencegahnya. Yang pertama adalah 3M itu tetap diterapkan ya. Jadi tetap harus sering mencuci tangan, kemudian kita tetap menjaga jarak ya, dan memakai masker. Kita harus hati-hati akan makanan, minuman yang tercemar ya, yang kita makan dan kita minum. Dan itu juga dipengaruhi oleh
makanan dan minuman, sehingga kita harus memilih makanan yang memang dimasak dengan matang, ya, bersih, tertutup. Kemudian tangan kita tuh makanya kenapa harus cuci tangan. Begitu kita memegang sesuatu yang memang mengandung kuman tersebut, nanti masuk ke makanan kita makan, itu juga berbahaya. Sehingga kita harus hati-hati di dalam alat-alat makan yang kita punya itu harus bersih. Jangan memakai bersama. Ya, jadi kita harus hati-hati sekarang, tidak perlu memakai bersama. Jadi sendok, gelas, piring itu memang harus terpisah, ya. Kita harus hindari pemakaian bersama. Dan namanya pencernaan itu kan oral dan fekal. Jadi kalau kita punya anak bayi yang memakai popok, itu juga hati-hati, disimpannya dibungkusnya dengan baik, ya. Karena kalau kita memegang itu, kita tidak cicangan, kita memasukkan ke mulut kita, itu juga bisa menularkan seperti itu. Jadi penting sekali di sini kita melakukan kebersihan diri, mandi tiap hari, sering cuci tangan, dan kebersihan lingkungan sebetulnya. Jadi rumah kita pun memang harus selalu bersih, dipel dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Ya, jadi ibu-ibu tadi sudah paham bahwa kita harus mencegah masuknya kuman melalui mulut, ya, karena ini dari sistem pencernaan yang kena gitu pada umumnya. Ya. Gitu, Pak. Itu merupakan salah satu pencegahan ya, Bu, ya, yang harus kita lakukan. Ya. Salah satunya tadi kita ini harus pola hidupnya yang benar. Ya. Contoh tadi dalam alat-alat makanan. Ya. Biasanya kalau kita makan di luar itu, biasanya kan sendok hanya dicuci di tempat ember biasa kecil, lalu diberikan lagi kepada yang lain. Jadi kalau zaman si Oces itu, Bu, dulu makan tuh lebih baik pakai tangan, karena tangan ini belum tentu diberikan kepada yang lain. Makannya dia sendiri gitu ya, lebih baik tangan sendiri, tapi tetap harus kita lakukan juga cuci tangan pakai sabun, Bu. Baik. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, barangkali kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, karena ini live, silakan aja dicatat di chat YouTube ini. Tapi jangan lupa like and subscribe dulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan, Dok. Baik, tadi pencegahan. Jadi tetap kita ini harus melakukan pola atau perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri, yang merupakan salah satu upaya-upaya dari Dinas Kesehatan. Selain dari secara teknis, kita juga melakukan promotif dan preventifnya, Dok. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka waspada ini, Dok? Siaga dan waspada terhadap hepatitis akut yang belum ditemukan penyebabnya ini. Ya, terima kasih. Jadi sejak awal kami memang mendapatkan informasi, ya, dan surat-surat edaran dari Kementerian Kesehatan, sampai terakhir itu sampai ada alur dari Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan, itu kita pakai. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, kami pertama kali melakukan koordinasi, ya, dengan profesi dulu. Jadi dengan IDI, kemudian IDAI, kami bertemu dulu Zoom beberapa kali, kemudian kami melakukan perencanaan agar Jawa Barat bisa menanggulangi bersama. Nah, yang pertama kami lakukan adalah kami berkoordinasi dan bersinergi dengan kabupaten kota, 27 kabupaten kota di Jawa Barat, termasuk kami juga mengundang pada Zoom pertama itu 850 nakes, ya, dari seluruh rumah sakit di Jawa Barat. Kami sudah melakukan koordinasi dan bersinergi. Kemudian juga tentunya bukan hanya urusan medis, sehingga kami pun dengan promosi nanti akan melakukan beberapa kegiatan seperti ini nih, ada podcast, ya, ada tapping video dan sebagainya, agar masyarakat tahu bagaimana bisa mencegah dari penyakit itu. Kemudian juga kami melakukan kerjasama dengan Pentahelix, ya. Kita melakukan selain dengan profesi tadi, kita melakukan dengan pihak swasta dan pihak-pihak pemerintah, termasuk Disdik, keagamaan, ya, dari lintas sektor, ya, Bu, lintas sektor, ya. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama. Jadi tidak bisa hanya urusannya dengan kesehatan, masyarakat juga harus tahu dan semua pihak juga harus tahu gitu. Jadi kita telah melakukan, dan itu akan terus kami lakukan karena kan seperti tadi bahwa ini masih dalam penelitian. Ya, jadi mungkin ke depan ada hal-hal yang lebih baru lagi, sehingga dia harus terus mengupdate
dan mendengarkan informasi-informasi yang terbaru dari kementerian. Betul Bu, ternyata di Jawa Barat juga dikatakan belum ditemukan, tetapi saya si Oces pernah menemukan di dalam IG-nya Bupati seseorang di salah satu kabupaten di Jawa Barat ada yang hepatitis ditemukannya di rumah sakit mungkin. Jadi tetap aja kita juga berkoordinasi dengan rumah sakit ya Bu ya, udah pasti jelas termasuk ke puskesmas. Jadi sebetulnya gini Kang, Kementerian Kesehatan itu sudah memunculkan mengirimkan surat edaran yang berisi bahwa sehubungan penyakit ini masih dalam penelitian ya, dan memang ini penyakit hepatitis akut yang berat. Betul. Jadi kementerian mengarahkan agar pemberitahuan atau kasus-kasus itu tidak langsung di-share ke masyarakat, tetapi harus diperiksa dulu oleh tim ahli. Nah, jadi nanti kita mempunyai tim-tim ahli nih, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, ya di tingkat nasional. Dan di dalam surat edaran itu disampaikan bahwa apabila memang ada kasus, itu akan diteliti dulu apakah betul, karena tidak seperti COVID. Kalau COVID kan begitu ada yang panas badan, pembawaan hilang, pernah kontak, itu langsung diisolasi, periksa PCR, rawat gitu. Tapi kalau ini walaupun namanya akut ya, tapi hepatitis akut berat, tapi ini rangkaiannya agak banyak gitu. Jadi tidak langsung bos, wah ini hepatitis akut, tidak bisa. Sehingga surat edaran itu dimaksudkan agar pemberitahuan itu resmi hanya keluar dari Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa terdeteksi diduga beberapa kasus di beberapa provinsi terkait dengan hepatitis akut, tapi belum bisa dinyatakan itu positif karena masih dalam penelitian. Mungkin saja di Jawa Barat juga ada, tetapi memang kita tidak bicara bahwa itu berapa kasus dan sebagainya karena itu sedang diteliti oleh Kementerian Kesehatan. Jadi hal itu yang harus dipahami masyarakat agar tidak panik. Karena kalau masih artinya masih diduga terus kita ribut, di situ ada berapa ya panik. Jadi artinya kita tetap tenang, pencegahan itu kita lakukan bersama-sama gitu. Iya, seperti itu. Intinya bahwa stimulus kekebalan tubuh untuk itu harus perlu kita jaga ya. Salah satunya itu. Baik. Oke, baik, sebelum lanjut Dok, mungkin barangkali ada minuman yang bisa dicicipi, silakan. Terima kasih. Baik, sambil menunggu mungkin ada yang didiskusikan para sahabat Oces dan para pemirsa, baik masyarakat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui, mudah-mudahan obrolan-obrolan kita ini menjadikan atau meningkatkan pengetahuan dari tahu menjadi mau sehingga mampu untuk melakukan pencegahan supaya kita tidak tertular dari hepatitis akut yang belum ditemukan penyebabnya. Baik, kita lanjutkan Dok. Baik, mungkin masyarakat juga kadang-kadang ingin mengetahui, bahkan si Oces juga pengen tahu mungkin kira-kira tanda-tanda atau gejala yang hepatitis itu yang seperti apa? Mungkin dari yang ini mah mungkin dalam posisi tahap bisa ditanggulangi di rumah, atau mungkin ini perlu ke pelayanan kesehatan karena mungkin lihat dari tanda gejala seperti ya apalah tanda-tandanya. Silakan Dok. Ya. Terima kasih. Jadi kita untuk mencegah itu kan harus tahu gejalanya ya. Jadi betul sekali. Yang pertama tadi kan dinyatakan bahwa adenovirus itu menyerang pencernaan. Sehingga gejala yang terlihat itu satu terkait dengan gastroenteritis ya. Jadi ada mual, muntah, kemudian nyeri perut ya, atau diare. Itu yang umumnya terkait dengan gastroenteritis. Kemudian juga apabila berlanjut itu akan terlihat mata kuning, kulit, kemudian air kencing itu pekat ya, seperti warna teh coklat tua. Dan juga kalau BAB si fesesnya itu warnanya seperti dempul seperti itu. Dan bila ini terus berlangsung menjadi berat, itu bisa menurunkan kesadaran dan kematian. Jadi untuk masyarakat harus mengenali yang tadi itu. Jadi jangan dianggap enteng apabila nanti kita melihat anak kita mual, merasa nyeri perut, kemudian diare. Sebelum kuning, apalagi kalau sudah kuning, itu silahkan mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat, baik itu puskesmas, klinik atau rumah sakit ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi gejala itu yang harus kita pahami agar kita bisa mencegah. Jadi begitu ada gejala itu silakan langsung diperiksakan ke. Bukan berarti semuanya diare itu pasti hepatitis akut, tidak, karena ada penyakit lain lagi yang menyebabkan diare dan sebagainya. Tetapi karena saat ini kita sedang mendapatkan cobaan dengan adanya virus
atau hepatitis akut berat, nah makanya kita harus hati-hati. Lebih baik kita langsung periksakan saja, jangan menduga-duga. Jadi apakah itu masuk dalam penentuan kapasitas dari hepatitis akut itu sendiri? Ya. Ya. Jadi gini, nanti kalau masyarakat ya, untuk masyarakat saya himbau begitu melihat atau mendapatkan gejala seperti tadi ya, itu dibawa ke fasilitas kesehatan. Nanti yang pertama dilakukan oleh fasilitas kesehatan adalah pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan fisik dan banyak sekali penyebab tadi hepatitis itu ya, maksudnya mual, muntah, diare dan kun itu banyak sekali penyebabnya, belum tentu juga dari hepatitis. Jadi bisa juga karena demam berdarah, ada panasnya, demam berdarah, nyeri perut dan sebagainya, diare, bisa juga tifoid dan lain-lain ya. Jadi itu nanti di fasilitas kesehatan akan dicek. Jadi untuk menyingkirkan DD apa yang diperiksa, kemudian untuk menentukan bahwa ini adalah hepatitis akut yang berat, itu berarti satu enzim hatinya akan terganggu. Jadi enzim hati ini kalau kita lihat dari laboratorium namanya SGOT, SGPT itu akan meningkat sampai di atas 600. Jadi kalau SGPT atau SGOT itu lebih dari 500 itu berarti harus dilakukan lagi pemeriksaan lanjutan. Jadi banyak pemeriksaan lanjutan yang untuk menepis diagnosa banding dan untuk menentukan bahwa ini memang betul bukan hepatitis akut berat. Jadi setelah diperiksa dari laboratorium ternyata bukan virus hepatitis A, B, C, D dan E. Dan setelah itu juga dilihat lagi situasi dan kondisi pasien saat itu. Setelah itu nanti tim ahli bisa menentukan bahwa oh yang ini memang probable atau diduga sebagai hepatitis. Tapi kalau tidak berarti tidak. Nah ini hal-hal tersebut memerlukan rangkaian waktu untuk bisa dirujuk ya, karena tidak semua rumah sakit atau puskesmas juga mempunyai peralatan yang komplit untuk mendiagnosa hepatitis akut yang berat ini. Oke, baik, sebelum ini masih ada waktu Dok yang perlu kita bincang-bincangkan dan informasikan kepada masyarakat. Tetapi sebelumnya mari kita lihat dulu jeda nih iklan yang mau masuk, mungkin iklan layanan masyarakat. Tetapi sebelumnya salam OCS, you are bawa berita. Sudah setahun lebih kita hidup di tengah pandemi. Sudah setahun lebih juga kita belajar banyak hal. Bahwa virus corona bukan hanya semata-mata masalah kesehatan, melainkan juga ujian kebersamaan kita untuk mengatasinya bersama-sama. Kita belajar untuk terus beradaptasi, untuk terus berharap, terus berjuang, dan juga belajar pahitnya kehilangan orang yang kita cintai. Memasuki tahun kedua bersama corona ini, Indonesia telah membuktikan ketangguhannya. Bangsa ini telah berhasil melewati kelumpuhan dan menggantinya dengan proses adaptasi yang luar biasa di semua aspek kehidupan. Bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga keselamatan orang-orang yang kita cintai. Setelah ikhtiar kita dengan melakukan vaksinasi, tindakan preventif bisa kita lakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu memakai masker. Tentunya dengan masker dan pemakaian yang benar, ya pastikan masker menutup rapat dari atas hidung hingga bawah mulut. Nah, jangan seperti ini atau seperti ini. Harus benar dan bagus. Bingung pakai masker. Masker kain bisa menyaring 50 sampai 70% partikel. Ingin lebih bagus lagi? Masker bedah bisa menyaring 80 sampai 90% partikel. Atau kita double, masker bedah di dalam, masker kain di luar. Tapi yang penting, mari memakai masker kemanapun kita pergi. Jangan lupa untuk mencuci tangan. Usahakan juga dengan menggunakan sabunnya Agar lebih aman dan higienis. Cuci tangan itu mudah, cuman 20 detik. Seperti nyanyi lagu Happy Birthday 2 kali. Mudah bukan? Nah, kalau sedang berkegiatan di luar, harus selalu menjaga jarak.
Pastikan minimal jarak 1 meter, baik ketika beribadah, antri, ataupun kegiatan lain. Atau kalau nggak penting-penting amat, tidak keluar rumah itu jauh lebih baik. Tapi Tuan, kan kita perlu ketemu orang. Ketemu online mana puas. Kita tuh butuh ketemu langsung gitu loh. Ngobrol gitu langsung, ketemu face to face. Lah, kadang biasanya yang kumpul bareng-bareng juga kerasanya jauh kok. Tuh lihat. Nah, masa yang jauh nggak bisa kerasa lebih dekat? Nggak usah takut dianggap nggak solid daripada nanti malah terjangkit. Nah, jika sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, jangan lupa juga melakukan vaksinasi ya. Selain dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan jika terkena COVID, vaksin juga bisa mengurangi penyebaran virus. Jadi, selain melindungi diri sendiri, kita juga dapat melindungi orang lain. Segeralah untuk melakukan vaksinasi, apapun jenis vaksinnya. Karena vaksin yang paling baik adalah vaksin yang tersedia. Mari kita saling bergandengan tangan untuk menangani COVID-19 ini bersama pemerintah, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat. Kunci berakhirnya COVID-19 adalah mulai dari mendisiplinkan diri sendiri dan keluarga. Lebih baik jadi sebatang lilin daripada terus-menerus mengutuk kegelapan. Teruslah berupaya karena cahaya harapan itu masih ada. Selama kita masih yakin dan percaya untuk kembali normal. Untuk Indonesia. Oke baik, mari kita lanjutkan. Selamat berjumpa kembali dengan kami di acara podcast Program Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Salam OCS, bawa berita. Baik, Dok, mungkin kita lanjutkan sebelum kita nanti mendiskusikan atau menginformasikan mungkin banyak masyarakat-masyarakat yang ingin tahu mengenai tentang hepatitis akut yang belum ada penyebabnya. Baik. Sebelum lanjut tadi ke gejala dulu mungkin sebelum lanjut ke yang lain. Tadi gejala bahwa di masyarakat ini ada pertanyaan bahkan katanya sih sampai terjadi positif hepatitis. Seandainya adanya gesekan kulit antara orang yang negatif dengan yang positif hepatitis itu apakah bisa tertular atau tidak gitu? Ya, terima kasih. Memang banyak pertanyaan terkait gejala itu ya. Jadi intinya tadi bahwa hepatitis akut berat ini bukan virus hepatitis, penyebabnya bukan virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi menurut penelitian terakhir tadi kami sebutkan bahwa kemungkinan adalah karena adenovirus tipe 41 yang umumnya melalui penularan tersebut, penyebaran melalui pencernaan. Dan pencernaan itu juga termasuk cairan tubuh, bisa air kencingnya, bisa dari BAB. Dan karena ini masih penelitian, jadi kita tetap memang waspada dan mencegah apabila ada kontak-kontak dengan orang-orang yang kemungkinan tertular. Sehingga apakah itu tertular kulit atau keringat itu intinya kita tetap waspada karena bisa saja itu kemungkinan terjadi. Jadi kewaspadaan itu memang dengan cara kita sering cuci tangan dan menghindari kontak itu saja. Jadi belum ada kepastian bahwa ini penyebabnya ternyata ini dan tidak boleh ini. Jadi segala sesuatunya sekarang untuk kewaspadaan pencegahan saja. Ada hal yang ingin saya sampaikan kembali bahwa tadi kan kalau ada gejala segera datang ke fasilitas kesehatan. Nah nanti barangkali di fasilitas kesehatan di puskesmas itu juga akan jadi banyak orang yang datang ya bahwa anak saya diare, anak saya demam, anak saya mual-muntah, ya ditakutkan. Nah, nanti dokter di puskesmas juga harus bisa menganalisa kemungkinan ini diagnosa bandingnya apa, kemudian apakah ini memang ada kecenderungan untuk menjadi suspek ke hepatitis akut yang berat. Jadi di sini diperlukan juga artinya kepiawaian di puskesmas, mana yang harus dirujuk ke rumah sakit, mana yang bisa ditangani di tempat dan sebagainya. Sehingga
sistem rujukannya itu menjadi baik, jadi tidak semua juga menumpuk di rumah sakit seperti itu, atau jadi artinya koordinasi dan rujukan antara puskesmas ke rumah sakit pun harus lebih baik juga gitu. Dan jangan lupa juga bahwa kita akan melakukan suatu istilahnya surveillance dari jaundice ya, jadi sindroma jaundice apabila memang ditemukan itu dari FKTP atau puskesmas itu harus melaporkan ke satu sistem SKDR namanya untuk kewaspadaan dini dan respon saja gitu. Jadi seperti itu. Tetapi untuk menentukan bahwa ini hepatitis akut yang berat itu harus bertahap. Jadi harus diperiksa oleh tim ahli sekali lagi, dan itu nanti akan dibawa ke tingkat provinsi. Jadi nanti tingkat provinsi yang akan mengkaji ini tim ahlinya dan lain-lain, kemudian nanti kita akan lapor ke Kementerian Kesehatan, sehingga tidak meresahkan masyarakat bahwa dengan segala gejala yang sama itu berarti semuanya jadi hepatitis akut, juga tidak, tapi yang pasti semuanya tahu gejalanya apa, bagaimana mencegahnya, dan kita akan berkoordinasi sama-sama. Ya mudah-mudahan sih di Jawa Barat kasusnya tidak terus meningkat ya, dan bisa ditangani itu. Terima kasih. Ya baik Dok, mungkin sebetulnya masih banyak yang ingin kami diskusikan, kami bincang-bincangkan, tetapi mudah-mudahan berhubung waktu juga yang memisahkan kita, jadi sudah lama juga, dan alhamdulillah mungkin mudah-mudahan dengan informasi-informasi yang kita bincangkan ini masyarakat mendapatkan pencerahan. Intinya bahwa kata Ibu Kepala Dinas Kesehatan, kita harap tenang saja. Jangan panik. Jangan panik, kita tenang seperti COVID. Ya alhamdulillah mungkin COVID juga sekarang sudah mau hampir berlalu. Mudah-mudahan dengan adanya isu-isu seperti ini, Ibu Kepala Dinas sudah menyampaikan, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas sudah kita siapkan. Intinya semuanya waspada, jangan panik, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu saja mungkin. Baik, mari Bu, kita buka acara diskusi mungkin 5 menit saja. Kami persilakan, apakah sudah ada yang bertanya di chat? Oh, banyak sekali yang hadir di sini, tetapi masih belum ada pertanyaan. Oke. Baik. Jadi di tingkat puskesmas itu perlu ada penyaringan ya Bu ya? Ya. Seandainya ini di setiap fasilitas kesehatan itu memang perlu penyaringan sesuai dengan kewenangannya dan kemampuannya. Jadi karena untuk pemeriksaan hepatitis juga tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai, apalagi D dan E itu kita juga itu harus menunggu reagennya dari kementerian. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan juga. Dan sekali lagi mungkin banyak yang bertanya terkait pembiayaan. Kemarin pada saat kami Zoom dengan kementerian, saya tanyakan bagaimana dengan pembiayaan. Dari Dirjen P2P menyarankan bahwa diupayakan ya masuk BPJS, satu. Kedua, untuk reagen-reagen insya Allah itu akan dibantu oleh pusat. Jadi supaya fasilitas kesehatan tidak mengeluarkan biaya untuk reagen, dan itu baru akan diupayakan. Jadi hal itu tentunya menjadi perhatian kami juga agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi insya Allah dari provinsi pun nanti kami akan berupaya beberapa hal yang positif ya di dalam membantu bagaimana mendiagnosa ini. Termasuk Labkesda kami juga siap untuk menerima rujukan. Nanti rujukannya bukan hanya untuk hepatitis A, B, C, D, dan E, tapi juga molekulernya akan kami cek ini sebetulnya strainnya apa dan sebagainya, itu di Labkesda juga bisa kami lakukan. Baik. Oke, baik. Apakah sudah ada? Oh, mungkin Bu, karena Ibu yang menyampaikan, mungkin jadi semuanya sudah puas mungkin. Amin, Ya, alhamdulillah. betul. Alhamdulillah kalau begitu. Barangkali mungkin Bu ada pesan dan kesan mungkin atau closing statement, termasuk kalau ada ya Jawa Barat ini identik dengan pantun gitu. Ya, sebelum kami menutupnya, kami persilakan untuk closing statementnya Bu. Ya, terima kasih. Jadi pertama marilah kita bersama-sama untuk mencegah dan waspada terhadap penularan hepatitis akut berat di Jawa Barat. Ada satu pantun nih dari saya, Pak Penghulu naik kuda. Cakep, cakep. Sambil bergaya makan sosis. Asik, cakep. Selalu siaga, tetap waspada. Asik. Pada penyebaran hepatitis akut berat. Itu, Oke, ya. baik. Terima kasih Bu.
Baik, hadirin sekalian, sahabat OCES, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan gitu tentang hepatitis akut, dan apa yang perlu kita lakukan adalah waspada dan tenang, jangan panik. Terima kasih atas perhatiannya para sahabat OCES. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.